tahun kelima punya anak, aku pikir tuh makanya oh yang namanya punya anak tuh pasti bahagia. Nggak taunya kan malah kejadian kan. Yang aku pikirin cuman antara bertahannya gimana ya, atau kedua pisah aja. Aku mau bikin kopi, kamu mau nggak? Mau. Oke. Ikut ya. Ya elah. Kan kamu rumahku. Yuk. Yuk. Ingat gak sih di saat kamu akhirnya kamu terima lah ajakanku untuk menikah. Kan pasti semua itu dilakukan dengan adanya resiko. Kamu merasa apa resiko di saat itu? Resiko yang kamu ambil dan kenapa sih akhirnya berani ngambil resiko itu? Buatku kan menikahi duda agak lumayan ya gitu. Potensi mungkin gagalnya ada juga nih karena kan pernah gagal ya kan. Terus aku tuh ragu banget kalau maksudnya relationship sama kamu ini disetujuin sama orang tuaku. Karena kan ngelihatnya wah ini anak perempuanku satu-satunya. Kalau nikahnya sama duda ya gimana gitu, pasti nggak mau kan gitu. Nggak taunya aku kaget sih pas papaku justru approve pas aku cerita aku lagi deket nih sama seorang pria yang mana dia adalah seorang duda, pernah menikah ya kan. Oke. Gitu, jadi buatku keraguan untuk memulai relasi lagi aja tuh udah satu hal. Terus apalagi untuk menikahi duda, berarti aku ragunya dua sih. Sama aku takut nggak di-approve sama orang tuaku. Kalau aku ya, dari resiko yang aku ambil sebenarnya hampir sama tapi dari sisi satunya, yaitu aku sebagai orang yang sudah pernah gagal. Nah, kegagalan, nggak tahu ya kita nyebutnya gagal atau nyebutnya suatu keberanian yang akhirnya gue ambil waktu itu. Tapi kalau misalnya mikirin di situ, apa yang menjamin kalau aku nggak akan gagal lagi sama kamu? Menurut kamu, is it worth it? Apakah kamu melihat aku yang, oh ya oke, ternyata dia, dan apakah kamu melihat growth di aku misalnya? Dulu tuh kamu orangnya cukup meledak-ledak ya. Iya kan? Ingat ya waktu kita berantem awal-awal pas nikah? Ingat. Iya kan? Kamu kayaknya ngedonder aku banget gitu kan. Cuman masalah telat, cuman masalah pergi sama siapa. Kayaknya wah harus banget dijawab hari itu, saat itu juga gitu kan. Nah ketemu sama aku yang kayaknya beda karakternya gak sih? Aku lebih... Kamu yang kalau berantem bisa tidur, bisa nggak bales. Sebenarnya karena mikir dulu sih. Iya, atau emang nggak mau bahas masalahnya, inget nggak dulu? Iya, nah tapi aku ngeliat sekarang kamu justru kita bisa ketemu di tengah-tengah gitu loh. Kamu yang cara kamu marah atau kayak emosi justru bisa lebih teredam gitu, nggak meluap-luap kayak dulu, nggak berapi-api banget. Jadi gitu. mentally aku ya berarti ya, emotional aku ya, growth ya di situ. Secara emosi tuh berarti ngaruh banget sih menurutku. Oh iya. Dan berubah. Kalau aku gimana? Oh, kalau kamu? Aku dulu deh. Kalau kamu growth-nya luar biasa sih. Secara personal kamu, bukan hubungannya ke aku dulu. Kamu sekarang lebih risk taker. Kamu kalau sekarang orang banyak yang lihat kamu overthinking gitu, dulu lebih. Dulu kamu lebih banyak mikirin banyak hal sampai kamu nggak bergerak gitu. Suka menghambat pergerakan kamu. Sekarang ya udahlah, lakuin aja. And you made mistakes pasti. Bener. Dan kamu belajar dari mistake itu. Itu yang aku pikir, wah udah berani nih. Dulu aku hati-hati banget ya. Aku masih bisa lihat, maksudnya yang kamu ambil itu worst case scenario-nya apa sih? Ya udah deh, bisa deh. Kalau misalnya terjadi itu pun, walaupun ada yang terjadi, ada yang nggak terjadi. Jadi aku juga ikut bantuin risk calculation dari belakang. Itu growth yang banyak banget sih ngebantu di parenting juga. Duduk yuk. Yuk. Masa-masa yang paling sulit menurut kamu yang mana? Yang paling ya? Kalau sulit aja kayaknya lumayan banyak. Ini yang paling sulit. Ada nggak yang kamu ingat? Ada momennya di saat trying to conceive. Itu ada. Tapi aku pikir itu lebih sulit di kamu kali ya. Satu lagi momen masalah infidelity sih di tahun kelima.
Benar. Yang kata orang tuh tahun ke-5 pernikahan paling berat. Iya. Katanya setiap kali kelipatan 5 itu berat ya. 5, 10, 15 katanya. Waktu itu program hamil, belum punya anak lumayan lama. Terus begitu di tahun ke-5 punya anak, terjadi infidelity. Iya. Iya. Itu momenku, ya mungkin lowest moment dari aku sebagai suami kamu ya. Tapi nggak gampang loh buatku waktu itu. Sampai sekarang juga kayaknya nggak gampang. Benar. Buatku memaafkan itu jalan pertama waktu itu. Aku mikir cuman kayak ketika terjadi ya itulah perselingkuhan dan ya kamu menyebutnya infidelity ya. Itu tuh kan yang kena kan sebenarnya masalah trust kan. Iya betul. Trust issue, dimana kondisinya kita baru punya anak. Aku sendiri mungkin masih dalam kondisi yang baru punya anak, nggak punya kepercayaan diri, kayak diri aja ngerasa hilang, ya kan? Yang aku pikirin cuman anak doang, dan apalagi setelah 3 tahun kita program hamil, wah nggak hamil-hamil, itu kan juga roller coaster. Jadi, begitu tahun ke-5 punya anak, aku pikir tuh makanya yang namanya punya anak tuh pasti bahagia. Nggak taunya kan malah kejadian kan. Si kasus ini yang menghancurkan, sebenarnya tuh sangat menghancurkan kepercayaan sih. Betul. Iya kan. Nah di situ tuh yang aku pikirin cuman antara bertahannya gimana ya, atau kedua pisah aja gitu. Tapi aku secara sadar sih waktu kejadian itu tuh berusaha untuk nggak marah yang emosi gitu. Ya nggak sih? Mengambil keputusan dengan emosi juga nggak. Tapi aku bener-bener diem dan berpikir gitu. Ada sih masanya kayaknya justru aku malah marahnya ke anak kita. Ya kan, malah emosinya ke situ. Yang aku pikir, kenapa aku kayak gitu? Ternyata emang emosiku nggak keluar ke kamu. Malah ke anak tuh aku ada kayak perasaan bersalah juga sih. Tapi aku coba bertahan dulu. Walaupun gampang banget, itu kayak masa yang paling sulit. Tapi aku coba untuk memaafkan. Karena untuk aku bisa bertahan dengan orang yang sama, dengan orang yang udah aku hilang kepercayaannya, aku harus bisa maafin gitu. Nah, memaafkannya itu buatku justru bukan proses yang sulit loh. Tapi melupakannya justru lebih sulit. Ya, memaafkan satu tahap, melupakan berikutnya. Iya. Emang semua falls in the wrong place gitu. Kalau lawannya kayak serendipity adalah terjadi semuanya di saat yang tepat, waktu yang tepat. Kalau itu justru kayak 100% kebalikannya. Momennya itu semuanya jelek banget di situ. Tapi kamu tuh nggak, justru momen itu yang bikin aku tuh kayak bounce back kayak sekarang. Karena menurutku artinya ini tuh jadi motivasiku buat lebih punya power gitu loh. Oh ya? Iya. Ini aja, bukan dari masa kecil kamu? Ya itu juga mungkin ya berpengaruh. Tapi hal yang paling besar juga adalah kejadian waktu itu. Pada saat aku rapuh-rapuhnya, itu kan sangat vulnerable banget kan tuh. Itu tuh bikin justru jadi lama-lama jadi power buatku. Karena aku tahu harusnya tuh mungkin, ya nggak di dalam pikiranku juga sih pada saat itu ya. Tapi kayak seandainya aku begini, mungkin itu nggak kejadian. Oh seandainya aku begitu. Itu blaming yourself. Ya adalah perasaan-perasaan itu gitu. Tapi nggak apa-apa, karena itu tuh justru ngebuat aku yang sekarang. Menurutku tuh justru hal itu yang bikin luka-luka itu yang bikin aku tuh pengen memperbaiki diriku sendiri dulu gitu. Gimana ya? Mungkin menempatkannya tidak sesuatu yang baik, tapi sesuatu yang ada baiknya terjadi. Paham nggak? Ya, paham. Jadi untuk kebaikan kamu, bukannya aku merencanakan ini terjadi, tapi untuk kebaikan kamu, it kinda, ini harusnya terjadi, udah digariskan terjadi. Iya. Beberapa rentetan kejadian, misalnya akhir-akhir ini kamu berusaha menggariskan benang merahnya itu apa yang salah, what's happening actually, bukan cuman kayak masalah teknisnya, tapi kayak di dalamnya itu lay deep down beneath itu ada apa. Itu kamu yang selalu ngajakin ingetin aku untuk kayak ada apa ya gitu, mungkin kamu harus ini kali, mungkin kita harus itu kali gitu. Terus kalau sekarang ada nggak sih hal-hal yang kamu takutin tentang kita? Tentang aku sendiri ada,
Tentang kamu sendiri? Ya, whether I make the same mistakes. Oh iya. Karena apapun yang aku lakuin tuh selalu ada faktor internal dan eksternal. Kadang internalnya kuat, eksternalnya lebih kuat lagi, misalnya godaan. Atau sebaliknya eksternal lagi nggak ada apa-apa, internal aku lagi goyah. Ketakutanku juga ke kamu juga ada. Artinya bahwa ya aku nggak bisa dapet 100% lagi kepercayaan itu. Itu ada ketakutan sendiri. Tapi bukan jadi sesuatu hal yang memberatkan sih. Lebih ke ketakutan kecil yang ditaruh di pojok ruangan gitu. Tapi masih ada, dia nggak bisa keluar. Dia nggak bisa diusir. Tapi dia ada. Cuman dia nggak ngeblok jalanku. Aku mau jalan masih bisa. Jadi kalau tanya kenapa aku harus takut ya? Kan dia sama bapaknya gitu. Kalau misalnya aku emang udah nggak ada. Ya cuman kebayangnya part-part yang paling penting di hidup anak-anak tuh aku nggak ada. Gitu. Itu sih yang aku paling sekarang takutin. Gitu. Iya. Iya, tapi aku aware, aku sadar lah bahwa maksudnya kayak kematian juga bukan sesuatu yang harus ditakutkan kan. Iya, tapi berat memang. Tapi berat gitu untuk membayangkan aku tuh nggak ada lagi di situ tuh sesuatu yang berat sih. Yang aku nggak ada lagi di tengah anak-anak, di tengah kamu dan anak-anak tuh pasti sesuatu yang ya pasti semua orang, semua ibu tuh pasti paham gitu. Percaya deh, aku nggak bisa sih. Nggak segitu bisanya yang kamu bayangin. Main ngasih makan tuh sebenarnya masih hal teknis yang gampang. They need their mothers. Aku tahu kamu cinta aku. Tapi definisi cinta buat kamu setiap kali kamu bilang kamu cinta aku atau I love you, itu apa sih? Kalau sekarang setelah gonjang-ganjing, naik turun, terus nih udah mau berapa tahun ke-13, cintanya berubah, cintanya dalam arti yang bagus juga sih, bukan berarti yang negatif. Tapi cintanya tuh udah lebih kayak teman hidup. Jadi kalau dulu ada yang bilang kamu adalah teman hidupku tuh nggak. Kalau masih awal-awal tuh kayaknya nggak percaya, nggak valid ya. Tapi begitu 13 tahun kita ngelewatin banyak musim yang bahagia-bahagia, yang terpuruknya, jatuh bangun, terus masa-masa ngambang, ngawang gitu ya. Menurutku cinta tuh sekarang jadi lebih kayak teman hidup, teman ngobrol, teman cerita segala hal yang aku nggak perlu takut kalau cerita sesuatu ke kamu. Aku sama kata cinta tuh ada sering questioning sebenarnya. Cinta tuh kayak lebay gitu, kayak apa sih gitu. Kayaknya lebih enak sayang, lebih enak love, lebih enak. Tapi walaupun secara bahasa ya artinya love tuh cinta. Cuman ya benar, aku setuju kalau cinta itu berubah. Kalau dulu itu adalah aku nafsu mungkin, menggebu-gebu, dopamin tinggi terus, atau rasanya tuh bahagia terus maunya. Tapi ternyata cinta itu kayak tenang. Bahwa merasa sesuatu yang tenang aja itu udah yang aku cari gitu. Bukan sesuatu yang ada di atas terus, happy terus. Bahwa baru aku belajar bahwa happy terus tuh state yang melelahkan dan gak mungkin dicapai juga. Jadi menurutku kalau aku bisa mendapatkan kadang naik kadang turun itu wajar, terus tapi bisa lebih banyak tenangnya, ya itu yang aku dapat di kamu, di kita gitu. Jadi cinta bagi aku adalah menemukan tenangnya itu. Dalam satu kalimat, apa yang kamu merasa paling membanggakan, bersyukur tentang hubungan kita? Jadi yang aku bersyukur banget tuh sebenarnya punya kamu tuh teman cerita yang kalau aku pulang ke rumah aku pengen ceritain ini. Wow, oke. Kalau aku bersyukur melihat perkembangan kita. How far we've come as a couple, a parents, dan business partner. Bisnis bareng pasangan itu hal yang dulu salah satu aku takutin.
Tapi sekarang kayaknya bisa walaupun ada masalah banyak. Tapi kayaknya it's bangga untuk melihat sejauh apa kita udah sampai. Itu. Dan teman ngobrol sih. Oke. I'm sorry. Your turn. I forgive you. But not forget. Ada tangan kamu gitu ya? Bukan ini. Oh, bisa. Ini.